bermakna, inspiratif, dan menyenangkan supaya tidak ada kebosanan. Tujuan penyusunan panduan kurikulum darurat, Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan, ini untuk seluruh jenjang, RA, MI, MTS, dan MA. Kemudian ruang lingkupnya ada sistematika, pendahuluan, konsep kurikulum darurat, pembelajaran pada masa darurat, langkah-langkah pembelajaran pada masa darurat, penilaian hasil belajar, dan penutup. Sebagai sasaran, kurikulum ini tentu saja satu untuk pendidik, baik itu guru mata pelajaran, guru BK, dan guru kelas. Nah, ini nanti perlu koordinasi yang kuat antara kepala madrasah dengan pengawas untuk bagaimana mengatur guru-guru dengan antar guru ini agar nantinya bisa terlaksana pembelajaran yang efektif, efisien. Kemudian sasarannya kedua adalah pimpinan satuan pendidikan, kepala madrasah dan wakil kepala madrasah, pengawas madrasah, yang keempat orang tua, dan kelima pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ini Bapak Ibu pengertian kurikulum darurat ya, bahwa kurikulum seperti yang kita pahami sejak awal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan pendidikan tertentu. Jadi jangan lupa, kurikulum ini harus disusun agar tujuan pendidikan itu tercapai. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, yang angka 2 ini perlu kita kuatkan. Jadi satuan pendidikan itu boleh menyusun kurikulum operasionalnya agar bisa terlaksana di satuan pendidikan masing-masing. Nah ini, jadi kelonggaran atau keluasan ini di KTSP. Kemudian kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan. Yang dimaksud darurat dalam hal ini adalah wabah corona. Tetapi darurat ini bisa jadi tidak hanya waktu ada corona, misalnya ada bencana, huru-hara, dan sebagainya. Keempat, panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat. Jadi ini diperlakukan atau dipakai pada saat darurat. Nah ini, konsep kurikulum darurat Bapak Ibu, kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, sehingga semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan dan kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan silahkan nanti berimprovisasi bagaimana agar memiliki kurikulum yang bisa dilaksanakan. Tentu saja berorientasi pada tujuan pendidikan. Yang kedua, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasah. Modifikasi dan inovasi bisa dalam bentuk ini Bapak Ibu, struktur kurikulumnya bisa berbeda antar satuan pendidikan, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya. Kita contohkan, dalam satu hari misalnya satuan pendidikan itu hanya membatasi 2 atau 3 mata pelajaran yang diajarkan. Nah, ini adalah bentuk modifikasi dan inovasi yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menghadapi situasi ini. Terutama pada mata pelajaran utama, peminatan, dan sebagainya. Ya, jadi ini menghilangkan keraguan Bapak Ibu yang waktu tempo hari bagaimana kita bisa menerapkan LF, Learning from Home, atau TFH, Teaching from Home, yang mana memindah jadwal di madrasah ke rumah. Akibatnya luar biasa Bapak Ibu,
maka dengan acuan ini kita diperkenankan atau boleh ya melakukan modifikasi. Yang ketiga, pada masa darurat seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan ya, dan pembelajaran di madrasah, baik secara tatap muka langsung maupun tidak, tetapi dengan bimbingan pemantauan oleh guru dan orang tua. Nah ini Bapak Ibu, jadi jangan sampai ada diskriminasi terhadap peserta didik yang karena keterbatasan atau karena situasi dan kondisi sehingga tidak mendapatkan layanan pendidikan. Kita paham teritorial kita berbeda-beda, wilayah kita sangat berbeda-beda, kondisi sosial ekonomi peserta didik juga berbeda-beda. Apapun kondisinya, maka kewajiban kita adalah memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik. Ya. Jangan sampai ya, karena tidak memiliki HP, tidak ada fasilitas internet, lantas tidak mendapatkan layanan pendidikan. Yang keempat, belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi, baik itu kompetensi inti maupun kompetensi dasar pada kurikulum. Jadi tidak harus memenuhi tuntutan, tetapi lebih ditekankan pada tadi pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesolehan sosial lainnya. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Selanjutnya, Bapak Ibu, pembelajaran pada masa darurat, ini ada rambu-rambu yang harus dipegang oleh kita semua, bahwa kegiatan pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar pada masa darurat, tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah beredar Bapak Ibu, tetapi karena ada ini penyesuaian dengan provinsi, insya Allah ini sudah kemarin kita ikut rapat mensinkronkan kondisi provinsi dengan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis, tapi semua insya Allah sinergi atau sinkron. Tapi belum resmi di launching Bapak Ibu, menunggu yang dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bila kondisi darurat sedang berlangsung dan ditetapkan keberlangsungan daruratnya oleh pemerintah, maka proses pembelajaran di madrasah harus mengikuti mekanisme kurikulum darurat ini. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar bukan untuk mencapai kompetensi dasar kurikulum. Tadi sudah. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar masa darurat melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Nah ini, dioptimalkan. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar harus dapat mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap, ya, afektif, ya, pengetahuan kognitif, dan juga aspek keterampilan atau psikomotor. Jadi 3 aspek atau 3 ranah pengembangan kompetensi siswa itu harus tetap menjadi orientasi. Yang keenam, kegiatan belajar mengajar harus menumbuh kembangkan kompetensi literasi bahasa, literasi numerik atau matematik, literasi sains, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah ada. Kemudian yang ketujuh, kegiatan belajar mengajar harus dapat merangsang tumbuhnya 4C. Ya. Ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. 4C menjadi orientasi pada kurikulum 13. Yang ke-8, kegiatan belajar mengajar wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika madrasah, baik secara aspek fisik maupun psikologis. Ya, ini sivitas akademika ini ya semulai siswanya, gurunya, ya tendiknya, ini harus menjadi pertimbangan. Prinsip pembelajaran pada masa darurat, Bapak Ibu, bisa dilaksanakan pembelajaran itu dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Nah, insya Allah di konsep new normal era, itu kemarin muncul di poin 2 itu
pembelajaran yang dibuat shift. Ini berarti kan tatap muka terbatas ya. Mungkin nanti akan secara teknis, insya Allah nanti jam 1 kita bahas di provinsi. Yang kedua, pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, rumah, dan lingkungan sekitar, sesuai kondisi masing-masing madrasah. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan scientific approach itu, ya, pendekatan ilmiah berbasis kompetensi, keterampilan aplikatif, dan terpadu. Pembelajaran perlu berkembang secara kreatif, inovatif dalam mengoptimalkan tumbuh kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan real siswa, jadi belajar bermakna itu, orang lain atau masyarakat sekitarnya, serta alam lingkungan tempat siswa hidup. Jadi ada makna kehidupannya. Kemudian pembelajaran yang berlangsung agar mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, pembelajaran yang berlangsung agar menerapkan nilai-nilai yaitu memberi keteladanan, perilaku belajar positif, beretika, dan berakhlakul karimah. Ingat sosok tulodo, membangun kemauan dan motivasi dalam belajar dan bekerja, Matio Mangun Karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran Tuturi Handayani. Ini adalah semboyan daripada Bapak Pendidikan kita. Yang kedelapan, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Jadi belajar di lingkungan, di rumah, itu sumber belajarnya tidak hanya guru secara definitif di sekolah atau madrasah, tetapi lingkungan siapa saja itu bisa menjadi guru. Siapa saja adalah siswa dan di mana saja adalah kelas. Jadi ini adalah fleksibilitas definitif definisi dari belajar. Siapa saja bisa jadi guru, siapa saja bisa jadi siswa, dan di mana saja adalah kelas. Di lingkungan, di masyarakat, di rumah, ya, maupun di madrasah. Yang kesembilan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Tetapi kita harus betul-betul melihat situasi peserta dan orang tua peserta didik, Bapak Ibu, jangan memaksakan sampai ada permasalahan. Yang ke-10, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi, metode, media, dan sumber belajar. Jadi kurikulum darurat rinci, Bapak Ibu, sampai disampaikan, ya, disiapkan bagaimana materi, metode, media, dan sumber belajar. Pengembangan materi ajar. Guru dapat memilih materi pelajaran esensial ya untuk menjadi prioritas dalam pembelajaran. Jadi silahkan Bapak Ibu guru nanti memilah mana materi yang esensi. Sedangkan materi lain dapat dipelajari siswa secara mandiri, mana yang perlu didampingi. Materi pembelajaran ditemukan dan dikumpulkan serta dikembangkan dari berbagai sumber. Bisa buku siswa, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dengan yang dan benar. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan atau berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, misalnya berkaitan dengan pandemi 19 atau hal lain, ya, itu bisa dijadikan sumber belajar atau materi ajar. Yang kedua, model dan metode pembelajaran, Bapak Ibu, desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau scientific, ya, scientific. Dapat berbentuk model-model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis penemuan, discovery learning, berbasis penelitian, inquiry learning, berbasis project-based learning, berbasis masalah, problem solving based learning, dan model pembelajaran lain yang memungkinkan peserta didik secara aktif dan kreatif bisa belajar. Nah, ini adalah model-model dan metode pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru kita ya, atas bimbingan kepala dan pengawas. Ya. Guru
boleh memilih metode yang memungkinkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pada saat ini. Guru secara kreatif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Berikutnya media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar di sekitar kita dapat berupa benda, ya, sebagai media pembelajaran sederhana. Bisa benda-benda bekas, benda-benda yang ada di lingkungan kita lah. Pada prinsipnya segala benda yang sesuai dapat dijadikan media pembelajaran. Ya. Guru diharapkan kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, contoh-contoh ini bisa dipakai, tetapi kami lebih cenderung ke benda-benda yang bisa dimanfaatkan, yang tidak terlalu mengeluarkan biaya. Misalnya gambar, peta, globografik, papan tulis, papan planel, display, poster, bahkan cat, dan sebagainya. Ini tentu saja menuntut kreativitas guru. Ya, bisa Bapak Ibu belajar dari jarak jauh, angka pecahan itu menggunakan jeruk atau apa yang ada di lingkungan mereka, itu bisa. Kemudian pengelolaan kelas Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Ya, ini kalau kelas nyata tentu saja nanti harus kita ikuti di era tatanan kehidupan baru atau new normal era. Karena di kelas nanti kalau situasinya masih seperti ini tentu harus diikuti protokol kesehatannya. Ya. Kalau kelas virtual tentu saja ini harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan orang tua dan siswa. Madrasah yang berada pada zona hijau atau aman dapat melaksanakan kelas tatap muka. Tapi ini kita harus mengikuti ketetapan dari pemerintah daerah atau pemerintah. Sedangkan madrasah yang berada pada zona merah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kelas virtual. Bila dalam bentuk kelas nyata, guru dan siswa bertatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini, nanti kita atur Bapak Ibu secara teknis, apakah di shift atau bagaimana, insya Allah nanti sore kita bahas di tingkat provinsi. Bila ruangan tidak mencukupi, maka dapat dilaksanakan secara shift, pagi dan siang dan sebagainya. Itu teknis Bapak Ibu. Intinya protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Yang keempat, bila dalam bentuk kelas virtual, maka madrasah dan guru atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu pengaturan kelas virtual, misalnya aplikasi e-learning. Makanya ini e-learning ini Bapak Ibu e-learning madrasah, mohon Bapak Ibu pengawas mendorong betul bagaimana agar seluruh madrasah bisa memanfaatkan e-learning, baik itu online maupun offline. Ya. Yang kelima, kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelas virtual, sebaiknya madrasah mengatur jadwal kelas secara proporsional. Misalnya dalam sehari hanya ada 1 atau 2 kelas virtual, agar peserta didik tidak berada di depan komputer atau laptop HP seharian penuh. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada 5 mapel, kemudian masing-masing 2 jam pelajaran, semuanya adalah virtual. Tentu saja menjadi 5 kali 2, jadi 10 jam anak-anak di depan, laptop, komputer, dan sebagainya. Di samping itu juga untuk menghemat penggunaan paket data internetnya ini. Ini yang sekarang ini lagi dikeluhkan oleh para orang tua, Bapak Ibu, belum HP-nya gantian dan sebagainya, itu saya tangkap dari Bapak Ibu pengawas, ya, bahwa anak-anak kita mengeluh karena HP-nya gantian dengan bapaknya, dengan ibunya, dan sebagainya, ibunya paketnya, dan sebagainya. Ini harus kita atasi. Bab keempat, Bapak Ibu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran masa darurat, ini penting. Semua guru harus merencanakan pembelajaran, yaitu dengan cara membuat RPP, menyusun RPP. RPP mohon disusun secara simpel, sederhana, atau supaya mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja. Ini sudah ada kebijakan dari Kementerian Agama untuk RPP yang sederhana. RPP harus merujuk pada SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian yang diturunkan dari kompetensi dasar. Ini aja hanya merefresh barangkali
Bapak Ibu kepala dan pengawas yang sudah lama tidak menyusun RPP, nanti kita ingatkan pada guru-guru kita ada aturan-aturan bagaimana menyusun RPP. Yang ketiga, guru dapat membuat pemetaan kompetensi dasar dan memilih materi esensi yang akan diajarkan pada peserta didik. 4. RPP, di dalam RPP harus memuat 3 ranah, yaitu dimensi sikap, attitude, afektif, kemudian pengetahuan, kognitif, dan juga psikomotor. Ini sudah baku. Yang kelima, dimensi sikap mencakup nilai-nilai spiritual, ya, sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah SWT, mengamalkan akhlak yang terpuji dan menjadi teladan bagi masyarakat, keluarga, bangsa, dan bangsa. Ini merupakan tuntutan yang harus diperkuat juga, ya, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Kepala Kantor. Nah, dimensi pengetahuan, insya Allah ini definisinya saja, yaitu memperkuat konseptualnya, ya, faktual, prosedural, dan metakognitifnya, ini pengetahuannya. Insya Allah sudah menjadi tugas Bapak Ibu guru setiap saat, tetapi perlu dikuatkan lagi. Ya. Kemudian dimensi keterampilan, ya, atau psikomotornya, maka perlu tingkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan bertindak, ya, mulai kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, serta komunikatif. Jadi 4C tadi. Ya. Nah, ini langkah 8 ini jika memungkinkan, ya, kalau RPP sudah tersusun maka harus disahkan oleh Kepala Madrasah, dan jika itu dirasa penting bisa dikomunikasikan kepada orang tua, ya, agar orang tua juga tahu kemana arah pembelajaran atau pendidikan yang disampaikan kepada putra-putrinya di masa darurat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran. Nah ini, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring, semi daring, dan non-digital. Ya. Insya Allah sudah paham semua. Aktivitas belajar memperhatikan kondisi madrasah dan siswa untuk menjalankan pembelajaran secara daring. Ya, masih. Ya. Kemudian aktivitas pembelajaran itu mencakup, ya, kegiatan pendahuluan. Insya Allah ini sudah baku, Bapak Ibu guru kita, tapi tidak ada salahnya jangan sampai ada miskonsepsi bahwa kurikulum darurat ini mengabaikan kegiatan-kegiatan yang sudah selama ini dilaksanakan. Jadi runutan atau cakupan kegiatan itu tetap seperti masa normal. Insya Allah waktunya tinggal sekitar 7 menit, Bapak Ibu nanti bisa aktif kembali untuk dialog, tapi kita selesaikan ini sampai materi saya. Kemudian kegiatan inti Bapak Ibu, guru mengorganisir siswa dalam pembelajaran, menyampaikan materi, kemudian siswa melakukan kegiatan saintifik, ya, mengamati, menanya, mencari informasi, menalar, mengasosiasi dan mengkomunikasikan dan mempresentasikan atau menyajikan. Ini adalah kegiatan inti pembelajaran. Ini sesuai dengan kurikulum 13. Kemudian guru menggunakan media dan alat peraga. Hasil pekerjaan siswa dapat berupa video, animasi, portofolio proyek, produk, gambar, keterampilan, puisi, cerpen, dan karya yang lain. Jadi jangan dipaksa untuk membuat video animasi Bapak Ibu pada saat tidak memungkinkan. Portofolionya banyak yang bisa kita sampaikan, media lain atau karya lain bisa. Guru memberi apresiasi pada hasil karya siswa, melaksanakan penilaian sikap selama aktivitas. Ini sudah menjadi kegiatan inti guru yang rutin. Ya. Kemudian kegiatan penutup, tentu saja Bapak Ibu guru harus melaksanakan post-test. Oh ya, Bapak Ibu di dalam penyusunan kalender pendidikan Provinsi Jawa Timur dan di kalender pendidikan Kementerian Agama tidak ada jadwal khusus untuk PTS, penilaian tengah semester. Tetapi kami berharap nanti Bapak Ibu Kepala dan Pengawas bisa mengkondisikan anak-anak tetap ada evaluasi, ya, post-test. Kemudian guru siswa melakukan refleksi, ini langkah-langkah yang
biasa kita lakukan, tapi mohon dikuatkan kembali dalam kondisi darurat ini. Kegiatan penutup diakhiri dengan informasi kepada siswa tentang materi, kompetensi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, penugasan pekerjaan rumah, dapat secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah penutup. Ini adalah kegiatan penutup. Selanjutnya, penilaian hasil belajar Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup waktunya. Guru dalam merancang penilaian hasil belajar pada masa darurat harus memperhatikan hal sebagai berikut. Ya, nanti bisa di-share ini. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi juknis penilaian hasil belajar dari Kemenak Republik Indonesia. Tetapi nanti ada penyesuaian di masa darurat. Ya. Yang ketiga, kita kuatkan penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan, proyek praktek, ya, proyek praktek, tulis dan bentuk lainnya yang diperoleh melalui tes daring dan atau bentuk asesmen lain yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan atau keamanan. Ini Bapak Ibu. Yang keempat, penilaian meliputi PH, penilaian harian, yang ada adalah PAS, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Jadi tidak ada penilaian tengah semester, tapi itu perlu. Yang kelima, penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Yang selanjutnya, yang keenam, pemberian tugas pada siswa ya, dan penilaian hasil belajar pada masa belajar di rumah dapat bervariasi. Ya. Pemberian tugas perlu proporsional, Bapak Ibu, tidak berlebihan agar pelindungan kesehatan, keamanan, dan motivasi siswa selama darurat tetap terjaga. Ini. 7. Hasil belajar anak dikirim ke guru, bisa berupa foto, gambar, video, animasi, karya lain, dan sebagainya. Ini hasilnya. Yang ke-8, hasil belajar tersebut dari penilaian itu, guru dapat melakukan penilaian baik dengan teknis skala capaian, perkembangan, maupun hasil karya. Ini tugas guru secara rutin. Kemudian dianalisis, ya, melihat ketercapaian kompetensi dasar yang muncul, lalu dilakukan scoring. Nah, ini adalah akhir dari kurikulum darurat, pedomannya, panduannya. Sehingga tetap ada penilaian, ada proses, ada yang baku itu tetap ada. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan panduan kurikulum pada masa darurat di madrasah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akhiri sesi ini, kemudian kita buka sesi berikutnya untuk tanya jawab. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambun Pak Misas. Sudah habis? Sudah habis? Oke. Buka sesi tanya jawab nanti di jadi audionya sudah ya Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada terima kasih. Selanjutnya karena mengingat waktu tinggal 2 menit sambil menunggu nanti kita login lagi. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nonton nggih. Untuk materi masih ada waktu. Nanti di-share melalui jaringan WA. Waktu tinggal 2 menit. Di sesi tanya jawab cukup. Atau didata dulu ya. Dibuka sesi pertama. Dalam? Dibuka sesi pertama. Yang bertanya mau mengajukan ini. Oke. Dari pengawas dahulu. Dari pengawas ya. Pengawas sinten Pak? Pak Bidin. Pak Bidin dulu. Diambil 3 atau 4 dulu Pak. Pak Bidin, ada Pak Nastain, ada Pak Maskur.
Enggak, Pak Musas di-on-kan. Yang bertanya di-on-kan. Mas Kuraji di-unmute. Pinten siapa dulu, Pak Musas? Sudah mau habis, Pak. Punya. Oh, mau habis ya. Nunggu sesi berikutnya aja, Bapak. Ini interval kita yang saat ini habis. Mungkin tinggal 1 menit kita off dulu, di-off-kan aja. Nanti kita buka yang sesi interval waktu berikutnya. Langsung on, ya.